what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santikati Adelia Putri dari kelas 3F dengan NPM 2213053055. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Ibu Devianti Pangestu, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Maman Surahman, Magister Pendidikan. Jadi, pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya, yang mana saya mengambil topik A tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian ibu akan absen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Apakah semua peserta didik pada hari ini berangkat? Alhamdulillah jika berangkat semua. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu punya ice breaking nih, yaitu tepuk semangat yang akan ibu contohkan terlebih dahulu ya, yaitu 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang bab 6, yaitu Indonesiaku Kaya Budaya. Nah, ibu hari ini akan menyampaikan tentang materi topik A, yaitu keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Jadi, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal. Oke, jadi di sini Ibu sudah ada gambar tentang kearifan lokal. Nah, apa nih kearifan lokal yang ada pada gambar tersebut? Adakah yang bisa menyebutkan? Ya, benar, yaitu tentang jamu. Nah, pasti di daerah kalian ada kan yang jual jamu. Nah, jamu itu salah satu ciri dari kearifan lokal yang ada di daerah kita. Oke, Ibu akan menjelaskan materi tentang kearifan lokal. Oke, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan dalam masyarakat dapat disebut dengan kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga hukum adat yang disepakati secara bersama. Oke, jadi apabila menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal juga merupakan sebuah nilai-nilai luhur
yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai-nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungan. Di dalam kearifan lokal juga terkandung nilai-nilai, norma-norma, sistem kepercayaan, ide masyarakat setempat. Oleh karena itu, di setiap daerah di tempat tinggal kalian pasti akan memiliki kearifan lokal yang berbeda. Apa sih ciri-ciri dari kearifan lokal? Yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Nah, yang kedua, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang ketiga, mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, memberi arah perkembangan budaya. Dan yang kelima dan yang terakhir ini adalah mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Untuk fungsi dan manfaat kearifan lokal itu ada 7. Apa aja nih? Yang pertama yaitu perkembangan iptek. Dan yang kedua, pelestarian dan konversi sumber daya alam. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial. Yang keenam, bermakna etika dan moral. Dan yang terakhir adalah sebagai pengetahuan budaya. Nah, seiring berkembangnya dan berjalannya waktu serta globalisasi dan masuknya teknologi, makna kearifan lokal ini menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberadaannya dan kelestariannya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mempertahankan kelestarian budaya itu kita perlu melakukan beberapa cara nih. Nah, ada 4 yang akan Ibu jelaskan, yaitu 1. Menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai dengan asal daerah kalian. Yang kedua, mempromosikan kekayaan budaya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kita akan menyimpulkan secara bersama nih dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menurut kalian apa sih kearifan lokal itu? Yap, benar. Kearifan lokal adalah suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting di tengah masyarakat sejak lama, bahkan sejak nenek moyang. Kebiasaan seperti apakah yang bisa dilakukan di dalam lingkungan masyarakat? Minum jamu, menggunakan bahasa daerah, itu juga merupakan salah satu kebiasaan dari kearifan lokal. Oke, yang ketiga dan yang terakhir, apa saja tujuan dari kebiasaan yang dilakukan tersebut? Nah, benar, yaitu untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan budaya, untuk menjadi tanda menghormati budaya. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi kalian mewawancarai anggota keluarga kalian tentang kearifan lokal. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you looking for? It's me.